berita kepada kita di Jakarta, di Kebun Jeruk, bahwa terjadi perbedaan pendapat antara para masyayikh di Nizamuddin. Jadi bukan perbedaan pendapat antara Nizamuddin dengan Rewi. Ini juga harus kita paham. Yang sebetulnya adalah perbedaan pendapat antara para masyayikh di Nizamuddin. Itu antara para masyayikh dengan Yang Mulia Maulana Sa'ad Damat Barakatuh. Sehingga kami dengar sebagian masyayikh itu meninggalkan Nizamuddin. Waktu itu kumpul semuanya di Kebun Jeruk untuk ini masalah. Saya usulkan kita jangan mempercayai dulu berita-berita ini, apakah berita dari orang, apa berita dari surat-surat, dari WhatsApp. Tapi kita langsung tabayun kepada yang bersangkutan. Langsung kita jumpa satu persatu masyayikh. Apa masalahnya? Tanya kepada beliau. Jumpa Maulana Sa'ad, jumpa Maulana Ibrahim, jumpa Maulana Ahmad, jumpa Maulana Yakub, jumpa para masyayikh yang lain semua. Kalau disetujui, maka karena ketika itu bersamaan dengan akan adanya istimewa di Tunggi, tadinya kita akan berangkat ke Nizamuddin, tapi karena waktu itu yang paling dekat itu beliau akan berangkat ke Nizamuddin, ke Tunggi, maka kami berangkat semua ke Tunggi. Ringkas saja bahwa sampai di Tunggi kami di istimewa Tunggi tahun ini, Januari tahun 17. Kami minta waktu langsung jumpa beliau Maulana Sa'ad. Apapun redaksinya pun kami sepakati dulu sebelum jumpa beliau. Mutakalimnya waktu itu ditunjuk Pak Cecep, diterjemahkan bahasa Arab Walau Sadulbi. Tujuannya supaya kita mengerti apa yang disampaikan. Kemudian jumpa dengan beliau, Pak Cecep mengatakan atas nama Indonesia, kami dari Indonesia menyayangi, mencintai Maulana Sa'ad, juga mencintai, menyayangi semua para masyayikh di Nizamuddin, di Rewi, di Kakrael. Dua permohonan kami. Pertama, kami ingin supaya semua para masyayikh kembali lagi ke Nizamuddin. Yang kedua, kami mengusulkan kepada Maulana Sa'ad semua masalah-masalah apa saja yang akan disampaikan, juga tertib-tertib baru yang akan disampaikan, bermusyawarah dengan para masyayikh yang lain. Belum menyambut sangat baik. Oh, bagus sekali itu usulan yang baik. Kami juga menghendaki semua para masyayikh kembali ke Nizamuddin. Tapi kata beliau, kami inginkan semua para masyayikh kembali ke Nizamuddin tanpa syarat. Karena kata Maulana mengatakan mereka ingin kembali, tapi syaratnya saya harus mengakui syuruh alam. Itu kesimpulan ketika tabayun kata beliau. Kemudian ada peristiwa lagi. Waktu itu setelah maghrib. Kemudian malamnya ada musyawarah besar, musyawarah program. Hadir di situ semua para masyayikh India, Bangladesh, Pakistan, tapi Syabdul Wahab tidak hadir ketika itu karena uzur sakit.
dan wakil-wakil negara semua hadir. Kami semua, saya, Satulfi, Pak Cecer, semua, Haji Syuaib, Mukhlisun, semuanya hadir. Juga beberapa orang lama hadir di situ. Malah saat memberikan target, saya hafal targetnya itu, karena memang bagus sekali. Saudara sekalian, dakwah ini akan maju dengan nusrah ghaibiyah, arti langsung pertolongan Allah yang Maha Ghaib. Dijelaskan panjang lebar apa itu nusrah ghaibiyah. Masih bukan karena didukung oleh penguasa, kalau orang kaya, tapi langsung disupport dan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nusrah ghaibiyah itu akan wujud dengan adanya istimaiyat. Apa itu istimaiyat? Kesatuan. 3 unsur kesatuan harus ada. Yang pertama kesatuan hati, yang kedua kesatuan pikir, yang ketiga kesatuan tertib. Ini sebenarnya sudah lama ini, cuma diulang lagi oleh beliau. Jadi nusrah ghaibiyah akan wujud apabila ada istimaiyat. Dan istimaiyat ini akan wujud dengan adanya musyawarah. Musyawarah itu tertib Nabi, diterangkan panjang lebar. Intinya istimaiyat akan wujud dengan adanya musyawarah. Musyawarah itu akan makbul dengan adanya ketaatan. Beliau terangkan batinnya ketaatan itu. Nah, sampai di situ Maulana berhenti. Satu orang berbahasa Arab berdiri mengatakan, saudara sekalian, yang dimaksud dengan ketaatan ini adalah ketaatan kepada Amir. Amir kita hari ini adalah Maulana Sa'ad, dan hadraji kita adalah Maulana Sa'ad. Nah, setuju? Begitu. Sampai 3 kali mengatakan setuju. Ya, sebagian orang mengatakan setuju, yang lain diam. Nah, kemudian satu orang berbahasa Inggris mengatakan sama, bahwa yang dimaksud dengan ketaatan beliau adalah ketaatan kepada Amir. Amir alam kita hari ini adalah Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, dan beliau adalah hadraji kita. Setuju? Sampai 3 kali mengatakan itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Maulana Sa'ad setelah itu? Beliau mengatakan, ana khodimukum, saya adalah khodim kalian. Maksudnya membenarkan apa yang dikatakan oleh 2 orang ini. Kalau bahasa khodim dalam bahasa tabligh ini kan artinya amir, ya kan? Kalau kita musyawarah mudzakarah mani amir, ya kan? Begitu hari-hari di sini juga begitu. Dari dulu kita paham, kalau Anda jadi amir jangan merasa menjadi komandan. Anda kalau menjadi amir, Anda merasakan adalah sebagai khodim jemaah. Jadi anak khodim hukum maksudnya adalah saya amir kalian. Ini ikhlas kepada seluruh dunia. Beliau mendeklarasikan dirinya menjadi amir. Nah, menurut keterangan daripada Maulana Hussein dari Bangalore, beliau adalah putra daripada Quraisy, apa? Iya, Maulana Qasim Quraisy, beliau putranya, kemarin ke Jakarta. Jadi Maulana Sa'ad mendeklarasikan menjadi amir itu di Ijma Bhopal tahun 2015. Itu mulai heboh bergeger di India. Nah, yang secara alam itu diilangkan di Bangladesh. Saya sendiri mendengar, dan bisa lebih juga semua. Nah, setelah itu kembali ke Jakarta, musyawarah lagi. Kita harus pergi ke India lagi untuk ketemu dengan masyayikh lain. Kami kontak kepada Syekh Faruk
untuk bertemu dengan semua permasalahan, baiknya di mana, di India apa di mana. Belum katakan kalian datang ke Pakistan, kalian mau ada jodoh damai di Pakistan. Maka kami sepakat semua pergi Pakistan, ke Pakistan. Kami minta waktu dan semua kumpul semua. Alhamdulillah semua masyayikh, Maulana Syekh Abdul Wahab terutama, Maulana Ibrahim, Maulana Yakub, Maulana Ahmad Lab, Dr. Sanullah, Dr. Siddiqi, dan lain-lain semua kumpul di satu ruangan. Kemudian mutakalimnya adalah juga Pak Cacat, saya yang menerjemahkan bahasa Inggris mewakili daripada Indonesia. Jadi kami waktu itu mengatakan sama sebagaimana kami sampaikan kepada Maulana Sa'ad. Tapi ada tambahannya. Kenapa Masya harus meninggalkan Nizamuddin? Bukankah lebih baik kalau para mahasiswa itu kembali ke Nizamuddin, selesaikan secara internal di sana, maka umat tidak akan terbelah-belah seperti ini. Kami katakan begitu. Jawabannya apa? Kami sudah berusaha sejak 21 tahun yang lalu untuk bagaimana menyatu, tapi nggak bisa. Bahkan kemudian dari penjelasannya, kami ini sebagaimana diketahui Maulana Yakub, Maulana Ahmad Lab, Maulana Ibrahim adalah guru-guru daripada Maulana Sa'ad. Kami telah menyarankan agar supaya musyawarah dalam segala sesuatu musyawarah, memunculkan ketertiban musyawarah, tapi nggak pernah didengar, gitu, nggak pernah ikut. Gitu. Nah, apalagi setelah deklarasi menjadi amir ini, siapa saja di Nizamuddin yang tidak mendukung keamiran beliau dan tidak menyetujui apa-apa yang selalu disampaikan dalam pemikiran-pemikiran beliau, diintimidasi. Ini saya dengar langsung, bukan katanya ini, yang menyampaikan Syekh Farouk dan Dr. Sanullah. Itu diulang-ulang juga. Kenapa saya tanya disampaikan lagi? Kami diintimidasi. Orang-orang yang tidak sepaham dengan beliau dan yang tidak mengakui keamirannya, bahkan sebagai dipukulin sampai berdarah-darah, dan kami terancam, bahkan kami sudah akan ada pembunuhan. Itu mengatakan Dr. Sanullah. Maka untuk menyelamatkan jiwa kami, sementara kami pindah dulu. Itu alasannya. Kemudian yang alasan yang lain, adanya reaksi keras daripada para ulama-ulama mufti-mufti di seluruh India, sebagaimana itu dijelaskan terus. Tapi saya ulang kembali karena ini yang saya dengar langsung, dan dokumennya ada, tanda-tanda semua mufti ada, dari Jombang, dari Saharanpur, dari Lucknow, bahkan dari negeri lain di South Africa. Ada dokumennya. Dan apa-apa yang masalah-masalah yang mereka tentang itu, tafsiran-tafsiran hadis Quran itu diuraikan secara mendetail. Ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Sehingga dalam fatwa itu nanti bisa dibaca, dokumennya ada, bisa dihadap juga, dia mencetak banyak. Kalau perlu baca silakan, untuk meyakinkan bahwa itu ada seperti itu. Yang dulunya para mufti ini, mufti-mufti zaman itu, zaman Syekh Ilyas, zaman Malah Yusuf, zaman Syekh Al-Fazan, adalah para pendukung-pendukung kuat dakwah, sehingga dakwah tersebar seluruh India, diterima karena dukungan daripada para ulama-ulama. Dan mereka belum terlibat langsung dalam amal dakwah,
ulama umum ya, ulama madrasah, mufti-mufti seperti Mufti Hidayatullah itu mufti di India, Delhi, Syekh Ali Tanwi, Maulana Ali Tanwi itu adalah mufti India, dan juga yang lain-lain. Dalam pernyataannya itu bahwa beliau sudah dari pemikiran-pemikirannya yang disampaikan dalam bayan-bayan itu sudah bertentangan dengan jumhur ulama di India saat ini. Tadinya para mufti ini masih menahan untuk mengeluarkan fatwa, tapi karena banyaknya begitu pertanyaan terpaksa dikeluarkan fatwa. Tapi sebelum mengeluarkan fatwa, beliau-beliau itu para mufti datang ke Nizamuddin untuk tabahin kepada Maulana Sa'ad. Tapi ternyata juga ya Maulana diam, tapi tidak merubah fatwa-fatwanya itu. Dan ditunggu begitu lama, bertahun-tahun tidak ada perubahan, maka terpaksa karena ulama bertanggung jawab mengeluarkan fatwa-fatwa. Sehingga dalam fatwanya itu mengatakan bahwa dari pemahaman-pemahaman tentang tafsir-tafsir ayat dan hadis sudah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sangat berbahaya kepada dakwah. Maka atas alasan-alasan ini, ya kan, para ulama-ulama, para masyayikh yang lain, mereka juga mengetahui bahasanya yang namanya Maulana Yaqub, Maulana Ibrahim, itu ulama juga, ulama besar di India, di Nizamuddin. Jadi kalau bertahan di Nizamuddin, ya kan, di samping juga terancam jiwanya, nanti mereka akan dicap setuju dengan apa yang difatwakan oleh beliau itu. Maka untuk menyelamatkan kerja dakwah terpaksa kami ini sementara meninggalkan Nizamuddin, sementara. Kami menunggu sampai dengan suasana kondusif lagi. Kami akan kembali ke Nizamuddin. Dan tidak di India tidak bikin markas tersendiri untuk menunjukkan bahwa kami ini satu, tidak ingin ada markas yang lain selain Nizamuddin. Dan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan tentang itu. Maka kemudian kami suruh-suruh ini musyawarah bagaimana menentukan sikap ini. Maka setelah jumpa dengan para masyayikh, langsung kami musyawarah di ruangan, salah satu ruangan yang disediakan untuk kita Indonesia. Rewin waktu itu musyawarah bagaimana sikap kita ini setelah tabayun kepada semua pihak. Nah, ditanya satu persatu. Pak Cecep memutuskan, ini supaya ingat nih, Pak Cecep beliau yang mulia memutuskan berdasarkan pengamatan dan langsung pertanyaan-pertanyaan dan apa yang terjadi ini, maka untuk menyatukan kerja di Indonesia tidak ada perubahan. Hal-hal yang diperselisihkan oleh para masyayikh tidak dihentikan dan tidak ditarikkan. Adapun hal-hal yang terjadi, masalah-masalah terjadi di Indonesia merujuk kepada syura alam. Ini keputusan daripada Pak Cecep dan kita semua setuju. Saya usulkan coba kesepakatan ini kita tulis, tanda tangan ini, maka ditulis, yang ditulis saya. Maka dibaca oleh Pak Cecep atas nama Syuri Indonesia, beliau tanda tangan sendiri. Kemudian setelah itu kembali ke Indonesia, beliau mengusulkan agar supaya kita kan mau ada musyawarah, waktu itu musyawarah Indonesia bulan apa kemarin, April kalau nggak salah. Baiknya kita mengundang syura alam untuk membimbing kita. Itu usulan Pak Cecep.
Kami setuju, ini bagus. Maka disampaikan dan beliau setuju untuk hadir. Ringkasnya kemudian kita adakan musyawarah itu Indonesia dan Syura Alam hadir, ya kan, waktu itu dari India juga, dari Pakistan juga hadir. Nah kemudian dalam perjalanan itu Pak Cecep pergi ke Malaysia, ya kan? Nah kami semua suara, kami usulkan jangan Pak. Waktu di Pakistan pun sudah bilang akan hadir ke Malaysia karena ada istimewa di sana di Malaysia, ingin hadir. Jadi beliau katakan bahasanya saya ke sana bukan mau menyetujui apa yang mereka apa yang mereka paham, tapi saya ingin menyampaikan tentang sikap Indonesia. Tapi walaupun begitu waktu di Pakistan kita nggak setuju. Tapi waktu sampai di Jakarta, beliau mengatakan bahwa tetap saya akan berangkat. Akhirnya berangkat. Nah setelah kembali mulai berubah pikiran begitu beliau ini. Maka apa yang dibicarakan di Malaysia kita nggak tahu, tapi kesimpulannya bahwa Maulana Sa'ad mengirim juga jamaah untuk hadir musyawarah Indonesia. Ini jadi runyam di sini. Nah, ringkasnya kemudian hadir dua belah pihak, satu Syura Alam, satu adalah dari Maulana Sa'ad bin Zainuddin. Dan waktu itu musyawarah antara kami Syura Indonesia dengan Syura Alam. Bagaimana dihandle-nya nih? Pasti ini akan perang di mimbar ini. Maka Syura Alam mengatakan bahwa yang diundangkan kami. Jadi yang handle di mimbar itu harus kami semua. Kami atas undangan kalian. Iya juga ya. Mereka tuh tamu, nggak diundang ya kan. Ya diterima dengan baik, tapi jangan ikut campur di mimbar, pasti akan bertentangan. Begitu. Ya silakan diputus. Kami dapat pesan dari Syekh Abdul Wahab, yang mutus itu jangan Syura Alam ini. Yang menjadi faisal program itu adalah Syura Indonesia. Gitu. Maka ditawarkan siapa yang jadi faisal usulannya, nggak ada yang mau. Pak Cecep nggak mau, saya nggak mau, yang lain juga nggak mau. Tapi kata beliau, kalian tuh nggak ada niat bagus, tapi harus taat katanya. Maka setelah musyawarah dengan antara seluruh alam memutuskan yang menjadi faisal program Muslihuddin. Saya bilang ini musibah buat saya. Saya bilang saya mau tanya dulu. Senior saya Pak Cecep, saya bilang, Pak gimana Pak? Saya bilang saya nggak mungkin kalau selama ada Bapak saya jadi faisal. Kata Pak Cecep nggak apa-apa, terima aja. Nah, jadi karena beliau mengatakan seperti itu, ya saya terima dengan berat hati. Karena saya menyadari ini saya di dua gunung ini. Itulah terjadi di Cikampek. Dianggap saya ini kudeta, mengambil alih Faisalah Indonesia. Ya saya terima, saya diam aja. Tapi saya jelaskan. Kemudian dalam perjalanannya lagi, kemudian setelah itu terjadilah mulai mengkristal antara kegiatan dari Medan dengan beberapa penanggung jawab, sehingga mereka memutuskan bertemu di Medan. Terjadi di Medan itu pun kami juga mengatakan bahwa Beki jangan pergi ke Medan, itu jadi masalah. Enggak, saya nanti ke sana mau menjelaskan supaya jangan sampai terjadi perpecahan. Tapi tetap berangkat juga. Tapi yang aneh kemudian bahkan beliau
turut mengundang ya kan, untuk hadir di Nizamuddin tanggal 25 Juni kalau nggak salah, dan terang-terangan mengatakan bahwa Pak Cecep, saya sekarang mendukung Maulana Sa'ad. Artinya Pak Cecep sekarang sudah meninggalkan kami, ya kan, yang tadi sepakat, ya kan, bahwa kami mendukung merujukan kepada Syirul Alam. Nah sekarang beliau dengan terang mengatakan di Medan, saya sekarang mendukung Maulana Sa'ad. Nah, itulah terjadinya masalah kemudian berkepanjangan, kemudian pertemuan di Semarang lebih membelah lagi keadaan-keadaan itu. Ini terjadi, antum lebih tahu kan, antum tahu di Jawa Tengah. Tapi sedengar seperti itu. Saya secara pribadi nggak ada masalah dengan Pak Cecep. Jadi saya katakan waktu itu beberapa hari sebelum Lebaran, saya datang ke kamarnya, saya bicara dari hati ke hati, Pak. Barangkali di antara semua Indonesia ini yang lebih lama itu Bapak dengan saya. Saya dan Bapak ini yang paling bertanggung jawab ini. Kalau sampai Indonesia terbelah, bagaimana kita menghadap Allah nanti, Pak? Pak Cecep termenung. Betul, itu betul. Saya setuju. Jadi gimana? Saya katakan, Pak, coba kita kumpulkan suruh-suruh kita. Kita duduk dengan hati yang jernih, pikiran yang tenang. Kita dari hati ke hati tukar pikiran bagaimana menyatukan Indonesia. Oh ya, bagus itu. Kapan? Saya telepon semua teman-teman Suro. Nah, disepakati tanggal 1 Juli, karena itu bertepatan dengan pergantian petugas khidmat markas dari daerah Bengkulu, Lampung dan Palembang, ya kan, tanggal 1 dengan Makassar, Sulawesi. Nah, saya sampaikan semua sepakat tanggal 1, Pak. Oh iya ya, bagus kalau gitu. Tanggal 1 kita kumpul di sini. Jadi saya kemudian keluar, dan setelah beberapa hari kemudian saya berberita bahwasanya undangan disebarkan seluruh penanggung jawab di Indonesia. Terutama yang diundang itu adalah teman-teman penanggung jawab yang merujukan kepada Maulana Sa'ad. Terus saya datang lagi, Pak, kenapa ngundang banyak-banyak? Kan janjinya hanya kita aja suruh-suruh. Nanti ribet ini urusannya, Pak. Iyalah, katanya. Katakan saya dengar Pak Sueb ini mau bawa pasukan 100 orang katanya tanggal 1. Nah, dari mana itu, Pak? Tanggal 1 itu kan pergantian hikmat. Jadi kalau Pak Sueb itu bawa orang itu orang hikmat, bukan pasukan untuk menyerbu penjeruk, saya bilang gitu. Oh gitu, iya, tapi ini sudah undangan begini. Ya sudah nggak bisa lagi di-cancel kan undangan itu. Nah, itulah terjadi tanggal 1. Karena itu sangat suasana genting, kami melaporkan kepada para masyayikh, ini terjadi begini nih. Tanggal 1 ada pertemuan, para penanggung jawab diundang dari pihak Pak Cecep, ya kan, dan kita akan bertemu tanggal 1 dengan orang-orang yang hikmat dan yang lain-lain. Nah, langsung Syekh Abdul Wahab sendiri yang menulis surat, kalian jangan adakan pertemuan tanggal 1. Itu langsung daripada beliau mungkin firasat begitu tinggi, sehingga mungkin akan terjadi masalah gitu. Nah, kesimpulannya bahwa tanggal 1 syuruh-syuruh yang lain tidak boleh hadir. Nah, tapi saya tetap, kalau saya kan hari-hari kepenjeruk, ya saya ada di situ. Nah, tapi saya nggak ikut pertemuan, ya kan.
Nah, karena tidak hadir, kemudian Syuro Alam coba utus 3 orang menjadi mediator gitu, untuk menyampaikan pesan Syekh Abdul Wahab. Itu diutus Haji Maimun, kemudian Habib Hussein, siapa ya? Farid Sungkar dan Pak Burhan, Haji Burhan. Tapi Haji Burhan berhalangan, digantikan oleh Abu Bakar Bogor. Nah, waktu itu berkumpullah semua Pak Cecep dan semua para penanggung jawab, ya kan, yang bersama Pak Cecep di satu ruangan. Karena kan jam 9, maka yang hadir 3 orang menyampaikan pesan daripada Masyaikh. Ditanya mana Syuro kan janji. Nah, disampaikanlah Haji Maimun sebagai mutakalim dan menyampaikan bahwasanya pada situasi kondisi Syekh Abdul Wahab mengatakan supaya diadakan semua tanggal 1. Ini suratnya dibacakan dan diserahkan. Nah, setelah itu saya lihat kan orangnya banyak, kemudian diumumkan jam 9 itu di lantai 2. Di lantai 2. Apa yang dibutuhkan di sana? Di antaranya bahwa kebun jeruk ini adalah khusus untuk kegiatan kita yang merujuk kepada Maulana Sa'ad. Jadi Syuro Alami silakan cari tempat lain. Itu ada keputusannya tertulis, ditandatangani oleh Pak Cecep dan lain-lain ada. Tapi intinya itu kesimpulannya. Nah, karena itulah makanya teman-teman memilih untuk sementara tidak datang ke Benjeruk. Nah, karena banyak hal-hal yang harus dibicarakan, di-handle, maka tempat sementara untuk kalangan untuk sekretariat itulah di Ancol Masjid Al-Mutakin.